Assalamualaikum semua. Kali ini kita akan membahas asas-asas bimbingan konseling. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Happy watching! Pengertian asas bimbingan dan konseling yaitu asas berarti dasar, sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat, dasar cita-cita atau perkumpulan atau organisasi, dan hukum dasar. Asas-asas bimbingan dan konseling merupakan ketentuan-ketentuan yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling. Asas-asas bimbingan konseling mempunyai 12 asas. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Segala sesuatu yang dibicarakan klien atau peserta didik kepada konselor atau guru pembimbing tidak boleh disampaikan kepada orang lain. Lebih-lebih hal atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Asas kerahasiaan ini merupakan asas kunci dalam usaha bimbingan dan konseling. Jika asas ini benar-benar dilaksanakan, maka penyelenggara atau pemberi bimbingan akan mendapat kepercayaan dari semua pihak, terutama penerima bimbingan klien, sehingga mereka akan mau memanfaatkan jasa bimbingan dan konseling dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya, jika konselor tidak dapat memegang asas kerahasiaan dengan baik, maka hilanglah kepercayaan klien, sehingga akibatnya pelayanan bimbingan tidak dapat tempat di hati klien dan para calon klien. Mereka takut meminta bantuan sebab khawatir masalah dan diri mereka akan menjadi bahan gunjingan. Apabila hal itu terjadi, maka tamatlah. Yang kedua ada asas kesukarelaan. Proses bimbingan dan konseling harus berlangsung atau atas dasar kesukarelaan, baik dari pihak si terbimbing atau klien maupun dari pihak konselor. Klien diharapkan secara sukarela dan rela tanpa ragu-ragu atau merasa terpaksa menyampaikan masalah yang dihadapinya serta mengungkapkan segenap fakta, data, dan seluk-beluk berkenaan dengan masalah itu kepada konselor. Konselor hendaknya dapat memberikan bantuan dengan tidak terpaksa, atau dengan kata lain, konselor memberikan bantuan dengan ikhlas. Ketiga adalah asas keterbukaan. Bimbingan dan konseling efisien hanya berlangsung dalam suasana keterbukaan. Baik klien maupun konselor harus bersifat terbuka.
Keterbukaan ini bukan hanya sekedar berarti bersedia menerima saran-saran dari luar, tetapi dalam hal ini lebih penting dari masing-masing yang bersangkutan bersedia membuka diri untuk kepentingan pemecahan masalah yang dimaksud. Selanjutnya, ada asas kekinian. Masalah individu yang ditanggulangi adalah masalah yang sedang dirasakan, bukan masalah yang sudah lampau, dan bukan masalah yang akan dialami masa mendatang. Asas kekinian juga mengandung pengertian bahwa konselor tidak boleh menunda-nunda pemberian bantuan. Dia hanya mendahulukan kepentingan klien daripada yang lain. Kelima, ada asas kemandirian. Dalam memberikan layanan pembimbing, hendaklah selalu menghidupkan kemandirian pada diri orang yang dibimbing. Jangan sampai orang yang dibimbing itu menjadi tergantung kepada orang lain, khususnya para pembimbing atau konselor. Selanjutnya, ada asas kegiatan. Usaha layanan bimbingan dan konseling akan memberikan buah yang tidak berarti bila individu yang dibimbing tidak melakukan kegiatan dalam mencapai tujuan-tujuan bimbingan. Hasil-hasil usaha bimbingan tidak tercapai dengan sendirinya, tetapi harus diraih oleh individu. Lalu ada asas kedinamisan. Upaya layanan bimbingan dan konseling menghendaki terjadinya perubahan dalam individu yang dibimbing, yaitu perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Perubahan tidaklah sekedar mengulang-ulang hal lama yang bersifat monoton, melainkan perubahan yang selalu menuju ke suatu pembaruan, sesuatu yang lebih maju. Lalu selanjutnya ada asas keterpaduan. Layanan bimbingan dan konseling memadukan berbagai aspek individu yang dibimbing. Sebagaimana diketahui, individu yang dibimbing itu memiliki berbagai segi. Kalau keadaannya tidak saling serasi dan terpadu, justru akan menimbulkan masalah. Kesembilan, ada asas kenormatifan. Usaha bimbingan dan konseling tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, baik ditinjau dari norma agama, norma adat, norma hukum atau negara, norma ilmu, ataupun kebiasaan sehari-hari. Asas kenormatifan ini diterapkan terhadap isi maupun proses penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Lalu ada asas keahlian. Usaha layanan bimbingan dan konseling secara teratur, sistematik, dan dengan mempergunakan teknik secara alat yang memadai. Untuk itu, para konselor perlu mendapatkan latihan secukupnya, sehingga dengan ini akan dapat dicapai keberhasilan usaha pemberian layanan. Lalu yang ke-11 ada asas alih tangan. Asas ini mengisyaratkan bahwa bila seseorang petugas bimbingan dan konseling sudah mengarahkan segenap kemampuannya untuk membantu klien yang belum dapat terbantu sebagaimana yang diharapkan, maka petugas ini mengalih tangankan klien tersebut kepada petugas atau badan lain yang lebih ahli.
Lalu yang terakhir yaitu yang ke-12 ada asas Tutwuri Handayani. Asas ini menunjukkan pada suatu umum yang hendaknya tercipta dalam rangka hubungan keseluruhan antara pembimbing dan yang dibimbing. Nah, tadi itu adalah pengertian dan 12 asas dalam bimbingan dan konseling. Sudah cukup? Thank you for watching. Assalamualaikum.